Annyeonghaseyo Cinggudan. Kembali lagi bersama aku, Rizky Hesa Utari, dengan NPM A1G022012, Program Studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini aku bakalan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Kira-kira materi yang ada di dalam konsep tersebut apa aja ya? Sini, simak dulu videonya. Di bab 5 ini, aku bakal ngejelasin 3 pokok materi. Yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua sasaran mutu pendidikan, dan yang terakhir yaitu karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Kita menuju ke bagian A, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses dan outputnya pendidikan. Manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah yaitu SMP, SMA atau SMK, dan MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Bagian berikutnya yaitu B, sasaran mutu pendidikan. Mutu pendidikan memiliki 3 sasaran. Yang pertama yaitu input, meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum yang berstandar tinggi, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Selanjutnya yaitu proses, KBM serta metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi yang baik, hubungan sosial yang erat, ekstrakurikuler yang aktif, dan pengendalian mutu yang efektif. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu output. Output meliputi nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi mencapai atas standar, lalu tingkat kelulusan yang tinggi, peluang di dunia kerja yang tinggi, dan memiliki tingkat kepercayaan oleh masyarakat yang tinggi. Bagian berikutnya yaitu C, karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Apa saja karakteristiknya? Karakteristik yang pertama yaitu hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah, diperlukan beberapa hal antara lain 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan serta cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Karakteristik yang kedua yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, 2. Cerdas, kreatif, dan inovatif, 3. Cakap berkomunikasi, keempat, menguasai ilmu pengetahuan, dan kelima, terampil bekerja, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Karakteristik yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, 2. Memiliki keunggulan, 3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik, 4. Kondisi nyaman dan menyenangkan, 5. Penampilan fisik maupun kegiatannya menarik, dan keenam, mengesankan atau favorit. Karakteristik yang terakhir yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan, 2. Implementasi sistem manajemen abad 21, 3. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep yang balance. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua, standar proses, yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang keenam, standar pengelolaan, yang ketujuh, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Finish!
Itu dia tadi penjelasan dari aku tentang materi konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Semoga Cingkedel paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida. Fall down 7, stand up 8. Life is not a race. You should believe in yourself and don't let anyone bring you down. There's no one who doesn't have hard time. That's what I do. I know that's like a fool, yeah, but that's what I do.